di podcast Al-Quran Talks. Nah, kenalin, aku Aulia, dan kali ini aku gak sendiri nih. Aku bakalan ngobrol bareng teman-teman dari mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan kali ini bakalan ngobrol tentang yang santai-santai tapi tetap bermakna. Halo semuanya. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu nih ke pemirsa. Halo teman-teman pendengar semua, aku Muafako. Halo, aku Ahmad. Aku udah siap banget nih bahas topik yang deep tapi dalam banget. Halo, aku Sindu. Aku juga sama excitednya karena tema yang kita bahas nanti mungkin masuk di hati dan mungkin juga relate sama teman-teman selaku Gen Z. Bener banget ya. Jadi pemirsa podcast Al-Quran Talks kali ini kita bakalan bahas tentang sabar dan juga sholat sebagai penolong. Gimana kita bakal bahas yang lebih kekinian nih? Gimana sabar dan sholat itu bisa menjadi mindfulness dan juga spiritual coping bagi mahasiswa Gen Z tentunya yang hidupnya penuh dengan tekanan ya. Nah, pemirsa, aku bakalan bahas di bagian pertama nih. Mungkin pemirsa sering dengar yang namanya kata sabar. Kedengarannya sederhana nih ya, cuma kayaknya prakteknya sangat sulit nih. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, sabar itu sebenarnya bagaimana sih? Kalau dari aku, sabar itu bukan artinya kita diam, bukan artinya kita menunggu, bukan artinya kita pasrah. Tapi sabar itu lebih ke kita mengelola emosi kita secara sadar. Jadi kita tuh nggak langsung reaktif, nggak langsung marah, tapi kita bisa ambil hikmah atau makna di setiap kejadian. Bener banget sih. Aku juga setuju sama statementnya Mas Sindu. Banyak dari kita itu salah paham gitu loh. Dikira sabar itu cuma pasrah gitu. Padahal kan sabar itu tuh aktif banget. Nah, maksudnya aktif di sini tuh apa? Contoh nih, kita tetap usaha, kita tetap berikhtiar, tapi kita nggak putus asa gitu. Itu kan juga bentuk mindfulness kan. Kayak kita sadar, oh I know ini ujian dari Allah dan aku harus tenang dan hadapi dengan sabar. Karena dengan sabar aku tidak buru-buru mengambil keputusan. Ya walaupun jujur pasti berat ya. Betul banget. Kadang justru sabar itu bentuk keberanian loh gitu. Kita berani untuk tetap tenang di tengah chaosnya kehidupan yang kita jalani gitu. Karena kita yakin bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah dan itu tidak di luar dari rencana Allah. Oke, Masya Allah ya teman-teman pemirsa semuanya. Jadi sabar itu bukan hanya nahan diri doang, tetapi juga menerima dengan tenang. Karena kayak ada keseimbangan gitu loh antara emosi, pikiran, dan juga iman. Nah, aku mau bahas nih di bagian kedua, yaitu tentang sholat. Nah, menurut teman-teman sendiri nih ya, gimana sih sholat itu bisa menjadi spiritual coping yang paling efektif? Nah kalau dari aku ya, menurutku tuh sholat itu kayak tombol pause dalam kehidupan gitu. Kayak ketika dunia lagi rame, dunia lagi berisik banget. Nah, sholat itu jadi tempat kita berhenti sejenak untuk ngobrol sama Allah. 5 menit aja udah bisa bikin kita tenang banget. Oke, Masya Allah ya. Kalau menurut Sindu sendiri nih, gimana sih sholat itu? Setuju sih. Aku juga ibarat itu sholat bisa jadi ruang aman buat kita karena di kondisi apapun, kapanpun kita bisa kembali sholat dan di situ kita bisa dapat ketenangan. Karena dari sholat itu juga bisa jadi ibaratnya juga bisa jadi charger. Karena ketika kita capek, ketika kita letih, lesu, kita ambil wudhu itu kan seger, terus kita sholat, itu bahkan rasanya waktu sujud pun semua masalah yang dari kepala, pusing-pusing semuanya masalah itu hanya kayak rontok juga gitu. Iya bener, aku setuju banget. Dan menariknya nih ya, di Al-Quran Allah langsung bilang gitu loh. Aku bawakan nih ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Jadi sebenarnya sholat itu merupakan latihan mindfulness yang paling spiritual ya. Karena kita fokus, sadar dan juga tenang. Tapi bukan karena diri kita sendiri, melainkan karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, pemirsa podcast Al-Quran Talks, kali ini aku juga mau dengar nih dari pengalaman pribadi teman-teman mahasiswa IAT. Mungkin pernah nggak sih teman-teman kalau sabar dan juga sholat itu menjadi penolong saat kamu lagi down gitu? Aku pernah banget nih. Jadi aku punya masalah dari kehidupan kuliah tentunya seperti tugas yang menumpuk, ada masalah keluarga juga. Tapi di situ aku mencoba untuk sholat, mendekatkan diri kepada Allah dan tibalah ketika di sujud terakhir aku curahkan semua yang ada di hati unek-unek gitu. Aku curhat, aku nangis kepada Allah dan entah kenapa rasanya ketika selesai itu hati itu terasa plong gitu, lega banget gitu, dan disadari memang bahwasanya masalah itu tidak hilang dan masih ada, tapi satu hal yang pasti hatiku tuh tetap tenang, tenang, ya sudah tenang gitu rasanya. Wah, relate banget sih. Aku juga setuju. Sabar itu bikin aku nggak nyerah gitu. Apalagi pas aku ngerasa gagal gitu ya. Kalau aku gagal, aku sabar. Dan dengan kesabaran itu, aku nggak buru-buru ambil keputusan untuk melangkah ke depannya lagi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, dengan sholat, aku juga menjadikan titik tumpuan di mana tujuan hidup kita itu tidak dinilai dari nilai ujian doang. Kalau dari aku mungkin lebih sabar menghadapi perubahan. Karena aku sendiri itu hijrah dari Surakarta ke Sukoharjo setiap hari. Ya. Jauh banget ya itu ya? Dari UNS Senayan, ya, dari UNS ke Kucangan, UIN. Nah, itu emang awalnya ya lumayan agak berat karena ya baru mulai ya. Tapi ternyata setelah aku jadi pribadi yang sabar, aku bersabar dan aku sholat untuk minta dikuatkan, maka akhirnya pun sekarang malah aku bersyukur banget, alhamdulillah. Dan biasa nggak problem. Masya Allah, kisahnya keren-keren banget ya pemirsa ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sabar dan juga sholat itu tidak hanya tentang teori, melainkan nyata sekali fungsinya ya, untuk menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan juga untuk membuat mental atau membentuk mental nih ya. Nah, kalau disimpulkan bahwa sabar itu merupakan latihan hati, sedangkan sholat merupakan latihan jiwa. Dan jika digabungkan, maka dua-duanya akan membuat kita sadar bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Iya, bener banget. Allah itu nggak janji ke kita kalau hidup itu bakalan mudah-mudah aja, bakalan lurus-lurus aja, bakalan gampang-gampang aja. Allah itu nggak janji ke kita terkait itu. Tapi Allah janji ke kita, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-shabirin. Dan kalau kita bisa terus bersabar dan terus sholat, itu bisa jadi pegangan paling kuat. Bener banget. Semoga kita semua bisa terus jadi orang yang bersabar dan menjadikan sholat sebagai tempat peristirahatan hati, bukan sekedar rutinitas ritual ibadah. Amin. Terima kasih ya buat Sindu, Ahmad, dan juga Wafa yang udah sharing kali ini. Dan juga terima kasih kepada penonton setia podcast Al-Quran Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Para mufassir mengatakan ayat ini sebagai kunci keteguhan dalam setiap ujian. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sabar adalah sikap teguh yang menjaga hati tetap mantap. Sedangkan sholat menjadi tempat kembali yang menenangkan dan menguatkan jiwa. Al-Qurtubi menegaskan bahwa sabar dan sholat hadir sebagai dua penolong. Sabar mengokohkan batin, sholat menghubungkan kita kepada Allah. Maka dalam setiap perjalanan, di antara lelah dan langkah yang terus berjalan, ingatlah bahwa pertolongan itu selalu dekat. Sabar, sholat,
dan terus bertahan.